Oke gengs, kali ini gue akan coba reinstall Emacs jadi yang paling baru karena Emacs di sini sangat jadul, jadi akan di remove dulu pakai kayak gini karena aku udah di remove barusan. Terus di auto remove udah ya. Next kita cari source code dari Emacs. I love Emacs, I love Emacs, I love Emacs. Where are you? Where are you? GNU Linux main, oke. Kita coba pakai yang ini aja. Linux yang paling baru lah, pokoknya paling baru. Jangan pakai ini, pakai copy link. Kita pakai cd installer, get kita ekstrak tar xv Emacs Emacs gitu, jadi Emacs. Kemudian kita autogen apa ini, configure prefix, kita install di USR. Oke, lagi checking. Mas, mau dicoba nggak solderan barunya? Mau dicoba nggak solderan barunya? Coba tahu mau nyoba solderan baru. Oh, bisa Pak. Cek 1 2. Cek 1 2 besar ya. Yuk. Oke, kita akan lihat apa yang masih kurang. Error, unique but no development exit bari perform. Udah deh, kalau gitu nggak perlu gini ya. GTKX. Di komputer sih yang sesat. Coba di PC ya. Iya di PC. Ini ada mic-nya soalnya jadi nggak masalah deh. Nggak perlu beli ya. GTKX, kita cari install GTKX Ubuntu. Mau backup Ajis gitu, saya foto deh. Apa? Katanya suruh pakai sarung tangan prosedur kerja kan. Saya foto mau backup Ajis. Sarung tangannya bukan gini, gue. Sarung tangannya pakai tetesan. Kita build lagi sih. Udah lah ya. Kita build lagi dari source, gengs. Kita akan lihat dari get. Udah di screening corona kan Pak? Jadi ketularan corona ya enggak ya? Lewat internet itu. Keluar dari speaker. Tolol. Tadi kan orang Singapura apa orang Korea tadi? Coba kalau ngambil komponen yang 0603 udah nggak bakalan bisa. Ini gini kan? Iya. Iya kayak gitu Ini apa ke bawah? Iya, kayak gitu bener. Begini. Yang tadi. Yang tadi aja. Nah, biasanya lu suka dibalik.
Coba yang dibalik-balik. Ini ya, doggy style. Biar seneng. Daripada buat beli gini, buat beli itu yang buat ukur resistor yang kecil udah dapet. Ngomong-ngomong udah PO ke sono. Kayaknya ini bukan solusinya pemirsa. Cek. Cek, cek, cek. Terus. Udah googling aja kita. Tes. Yes. Minta dulu, dibutuh dulu saya. Ini ya, susah lah. Tes. Satu, tes. Belum. Istirahat nih? Hello. Istirahat nih? Wah, Hello. mantap. Work. Bisa serak? Pakai splitter. Oh, pakai splitter. Hello. Makasih mas. Ya oke. Coba ini serak. Kamu ada yang tadi pakai apa ya? Zoom ya? Pakai zoom. Yang itu bisa nggak? Ini bisa. Yang ini? Yang enggak. punya saya? Iya, yang punya Mas Pandu yang bisa. Ada mic-nya kan sini. Oh, yang Ini itu nggak malah nggak port ada. mic-nya. Ada mic-nya tapi nggak di portnya nggak ada. Tambahin mic array. Nggak usah. Cek. Nah, bisa kirim voice note. Apa? Emang ini bisa ini? Tombol. Nah, ini. Kenapa kemarin nggak bisa? This is an ad for web hosting service Hostinger.com. Have you ever felt this way when you were creating your website? When you could have felt like this?
Ya, persoalan lockdown menjadi headline. Haruskah Indonesia mengunci diri demi menghentikan penyebaran virus corona yang telah menginfeksi 172 orang saat ini? Namun ada konsekuensinya jika opsi lockdown benar-benar diberlakukan. Maka hampir semua bidang usaha di Republik ini harus dihentikan. Lantas apa pro dan kontranya? Saya akan ulas untuk Anda di Simalakama Kebijakan Lockdown. Ya, opsi lockdown ini telah dipilih oleh banyak pemimpin negara saat ini. Namun tidak oleh Presiden kita, Presiden Joko Widodo yang menegaskan bahwa tidak akan melakukan kebijakan lockdown untuk menghentikan pergerakan total manusia di Indonesia. Dan Jokowi ini juga menegaskan bahwa kebijakan lockdown ini ada di tangan pemerintah pusat. Jadi pemerintah daerah tidak bisa seenak-enaknya saja menetapkan lockdown atau pembatasan tanpa seizin Presiden kita. Walaupun mungkin di daerah tersebut menjadi sumber penyebaran dari virus yang mematikan ini. Dan hal ini juga ditegaskan oleh Mendagri kita, yaitu Tito Karnavian, yang mengatakan seperti ini: menjadi urusan absolut pemerintah, yaitu lockdown, yang merupakan pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden Joko Widodo. Jadi sepertinya dalam waktu dekat, walaupun kasus corona ini makin bertambah di negara kita, tidak akan ada lockdown di Indonesia. Lantas banyak pihak yang mengkritik saat ini bahwa Presiden lebih mementingkan permasalahan ekonomi ketimbang keselamatan masyarakat. Nah, apa yang menjadi pertimbangan Presiden kita? Kita lihat di slide berikutnya. Ya, berikut ini adalah dampak ekonomi dari penyebaran virus corona jika benar-benar diberlakukan yang namanya lockdown di negara kita. Ini adalah 3 sektor yang akan terkena imbasnya, yaitu sektor retail, sektor pariwisata, dan sektor UMKM atau sektor usaha menengah kecil dan juga mikro. Karena kalau tidak ada pergerakan, artinya tidak ada juga yang namanya transaksi. Jadi sektor-sektor inilah yang sudah mulai merana saat ini. Bisa kita lihat dari sepinya mal, sepinya tempat-tempat pariwisata, bahkan sudah banyak begitu ya, banyak tempat wisata yang ditutup walaupun Indonesia saat ini belum menerapkan yang namanya kebijakan lockdown. Dan lalu lebih spesifiknya lagi, apa yang akan terjadi kepada financial sektor kita atau sektor keuangan? Kita lihat 70% dari total uang beredar ini berada di ibu kota Jakarta, sedangkan Jakarta saat ini menjadi titik dari penyebaran virus corona ini di Indonesia. Jadi jika Jakarta lockdown, maka 70% dari perputaran uang ini akan terancam. Dan tak sampai di sana, ini ada 2 faktor yang perlu dipertimbangkan lagi oleh pemerintah, yaitu 38% dari surat utang negara kita atau SUN ini dipegang oleh investor asing, dan juga 51% dari total nilai pasar saham kita ini juga dipegang oleh asing atau dipegang oleh investor asing begitu ya. Jadi jika kita mengunci diri melakukan lockdown karena virus corona yang makin menyebar, maka ini akan kepercayaan diri investor ini juga akan ikut berkurang, dan alhasil pasar keuangan kita pun terancam ditinggalkan. Dan bahkan sebelum dilakukannya kebijakan lockdown ini sudah terlihat di indeks harga saham gabungan kita yang year to date atau sepanjang tahun 2020 ini sudah terkoreksi hampir 30% hingga saat ini akibat aksi jual yang tak tertahankan. Namun di sisi lain begitu ya, apa keuntungannya jika Indonesia melakukan lockdown seawal mungkin? Kita lihat dan kita bahas di slide berikutnya. Ya, ini lockdown pastinya mengurangi yang namanya interaksi antara manusia di Republik ini, dan berkurangnya interaksi ini juga akan mengurangi yang namanya terjadi puncak penyebaran dari virus corona ini yang seperti yang terjadi di Wuhan, China dalam beberapa waktu lalu begitu ya, di mana kasusnya ini mencapai puluhan ribu orang. Lalu skema kedua, jika dilakukan yang namanya lockdown pada pusat-pusat penyebaran corona seperti Jakarta, Bandung dan sebagainya, langkah ini juga pastinya akan mengantisipasi yang namanya penyebaran corona di berbagai wilayah di Indonesia. Namun dari sisi kontranya patut kita lihat juga bahwa lockdown ini pasti akan menambah lagi yang namanya panic buying yang sudah ada saat ini, di mana masyarakat akan lebih lagi begitu ya menyerbu supermarket yang ada saat ini. Lalu menipisnya yang namanya supply atau pasokan akibat panic buying ini juga akan membuat harga pangan dan keperluan sehari-hari meningkat. Akibatnya inflasi nasional kita juga akan terancam untuk meningkat begitu. Apalagi dalam beberapa
beberapa tahun terakhir ini inflasi kita dapat terjaga di kisaran 3,5% plus minus 1%. Jadi inilah begitu ya, ini adalah pro dan kontra yang saat ini sedang dipertimbangkan pemerintah di saat negara-negara lain sudah melakukan kebijakan lockdown. Siapa saja negara yang telah mengambil opsi ini? Kita lihat di slide berikutnya. Ya, Malaysia, Filipina, Prancis, dan Italia ini adalah